Saudara, selama 2 bulan terakhir, bulan Juni dan Juli, kalau saudara mengikuti konteks khususnya, saudara akan melihat bahwa kita membahas satu tema yaitu tentang prosper. Ya, prosper. Waktu kami memikirkan tema ini, saudara-saudaraku, sempat ada keraguan ya, ini gimana ya, karena kata prosper ini konotasinya sudah negatif gitu. Kita tahu ada yang namanya prosperity gospel, ya kan, Injil kemakmuran. Ajaran sesat saudara-saudara yang diajarkan oleh ya sekarang sih kayaknya nggak terlalu gimana, beberapa pengajar prosperity gospel kelihatannya sudah berubah pikiran. Tapi saya lihat bahwa kata prosper ini penting karena saya yakin bahwa Tuhan tuh mau kita prosper saudara-saudaraku. Prosper itu apa sih? Prosper itu saudara itu tidak berkekurangan dalam segala yang baik, itu prosper. Saudara dicukupkan, dipelihara dan dalam keadaan baik-baik saja dalam segala area. Hubungan, kesehatan, kerjaan, keuangan, apalagi hubungan orang tua anak. Itu yang saya percaya, saya yakin dan saya sangat percaya bahwa seharusnya saudara-saudaraku kalau Anda itu orang-orang yang mengenal Tuhan, Anda harus punya hidup yang prosper. Tidak kekurangan apapun yang baik. Sekali lagi ini bukan berarti kita harus kaya raya, enggak. Kaya itu enggak terlalu penting di Alkitab, nanti kita akan pelajari. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita itu mencerminkan satu kehidupan yang berhasil dalam segala aspek. Dan ini akan kita pelajari. Saudara-saudara, tapi mungkin sebelum saya masuk dalam materi, saya ingin begini dulu, bahwa apa yang saya sampaikan pada hari ini saudara-saudaraku, mungkin saudara menangkapnya sebagai satu idealisme, satu teori gitu. Waduh ini cuma bagus di teori aja, tidak bisa dipraktekkan. Hari ini saya ingin menantang cara pikir kita masing-masing tentang pekerjaan, tentang bisnis, tentang profesi kita, tentang apa yang kita kerjakan setiap hari. Saya yakin bahwa dalam Kristus saudara-saudaraku, saya percaya apa saja yang kita kerjakan itu seharusnya berhasil. Saya suka lagu tadi terakhir kita nyanyikan, Tuhan tak pernah gagal. Dan kalau Tuhan kita tidak pernah gagal, logikanya seharusnya umatnya, anak-anaknya juga tidak pernah gagal. Tapi realitanya saudara-saudaraku banyak sekali orang Kristen yang gagal. Tentu saja kalau kita mau renungkan, orang-orang umat Tuhan yang gagal, yang berantakan ya, tidak cuma secara finansial, keluarganya berantakan, mungkin kesehatannya berantakan, hubungannya berantakan. Kenapa? Dalam pandangan saya itu karena kita tidak sepenuhnya mengikuti jalan-jalan Tuhan. Itu sebabnya kita menjumpai hidup itu sangat sulit. Itu sebabnya banyak orang Kristen melihat kehidupan ini, aduh kehidupan ini sulit, berat. Sudah berat suruh ngikut Tuhan lagi, lebih berat gitu saudara-saudaraku. Ini pola pikir yang kebalik-balik saudara-saudara. Karena saya yakin kalau Tuhan kita tidak pernah gagal, maka seharusnya saudara-saudaraku hidup kita tuh tidak seberat itu. Karena kita punya Tuhan yang sangat berkuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata, Tuhan yang terlibat. Saya adalah orang yang tidak sepenuhnya setuju dengan satu kehidupan di mana saudara itu bekerja keras, mati-matian, banting tulang, peras keringat, apalagi buang diri saudara-saudaraku. Kerja mati-matian siang malam, tidak sempat istirahat, tidak punya waktu sama istri, tidak punya waktu sama anak. Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu, Minggu, Senin lagi, kerja. Kenapa? Tidak cukup saudara-saudaraku. Terus bersaing mati-matian, kita hidup di dunia yang kejam. Ya kan, dunia yang kalau saudara nggak makan orang, saudara dimakan orang. Dalam bisnis kan begitu. Kalau saudara nggak dijatuhkan orang, kalau saudara nggak menjatuhkan orang, saudara yang dijatuhkan. Dunia di mana kita tuh saling sikut-sikutan. Dunia di mana saudara-saudaraku kalau sudah masalah uang, ada kerugian apa, kita sudah tidak pandang saudara seiman, saudara kandung, papa, mama, anak. Kalau sudah rebutan harta saudara-saudaraku, semua kayak jadi monster gitu. Itu dunia kita. Dan apa yang saya sampaikan pada hari ini mungkin tidak akan cocok dengan semua gambaran itu. Karena saya menyampaikannya sesuai dengan firman Tuhan.
Tapi saya yakin, saya tahu satu hal, kalau saudara lakukan ini, Tuhan tuh menyertai saudara. Tuhan tuh bukan tidak mau menyertai kita, Tuhan mau menyertai kita, tapi seringkali kita hidup dengan cara yang tidak memungkinkan Tuhan menyertai saudara. Sekali lagi ya, kita nih Tuhan tuh bukan, persoalannya bukan Tuhan tidak mau menyertai saudara, tapi seringkali cara hidup kita, cara pikir kita tidak memungkinkan bagi Tuhan untuk menyertai saudara. Sehingga Tuhan tuh tidak bisa apa-apa akhirnya. Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan kalau mau dia bisa lakukan. Tidak. Kalau saudara tidak izinkan, saudara tidak buka hati, saudara tidak buka pikiran, saudara tidak memutuskan untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saya katakan Tuhan tidak bisa apa-apa. Dia akan biarkan saudara melangkah di jalanmu. Jalan yang melelahkan, jalan yang berat. Penuh dengan ketidakpastian. Jadi saya ingin mengajak kita untuk berpikir lebih sederhana pada siang hari ini. Kalau Tuhan tidak pernah gagal, jadi saya yakin saudara mengaminkan itu, maka seharusnya kita juga tidak pernah gagal. Dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1-3 dikatakan, berbahagialah orang, ini saya tidak tuliskan cuma di ayat yang ke-2-3-nya, tapi ayat lengkapnya bilang begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan mencemooh, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi kalau saya ringkas, berbahagialah orang yang kesukaannya itu merenungkan firman Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai yang utama, dikatakan, maka usahanya, perusahaannya, kerjaannya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang tidak pernah layu, tidak bisa bangkrut, tidak akan runtuh saudara-saudaraku, dan akan menghasilkan profit, keuntungan pada musimnya, pada waktunya. Dan di sisi lain orang seperti ini, apa saja yang diperbuatnya, Tuhan akan bikin berhasil. Ini saya percaya, saya tahu ini adalah kehendak Tuhan untuk semua kita. Tuhan mau kita berhasil. Tuhan mau kita prosper dalam segala area. Dan dalam ayat yang di atas, Kolose 3, 16-17, ini diberikan secara ringkas. Ayat ini luar biasa kalau saudara renungkan. Dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Di firman itu tinggal dalam hati kita. Sehingga saudara-saudaraku setiap hari kita ini punya hikmat untuk mengajar dan membimbing seseorang. Sambil dikatakan menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi mohon maaf ini bahasa Indonesianya agak kurang jelas. Jadi kita tuh bukan menegur dan mengajar sambil menyanyi. Kayak film India saudara-saudaraku, bukan. Ketemu orang langsung dengarkanlah gitu, bukan saudara-saudara. Maksudnya apa? Kita tuh punya hikmat, ya, kita tuh punya kebenaran. Dan hati kita, dalam hati kita dikatakan selalu ada pujian. Jadi dalam pekerjaan sehari-hari kita yang saya ingin sampaikan pada pagi hari ini adalah sementara saudara bekerja, saudara hatimu itu penuh dengan pujian, mazmur, nyanyian rohani, dan ucapan syukur. Sehingga akhirnya dengan kondisi seperti itu, segala sesuatu yang saudara lakukan, kerjakan, baik dengan perkataan atau perbuatan, saudara melakukan semua itu dalam nama Yesus. Dengan membawa reputasinya Tuhan Yesus, dengan membawa karakternya Kristus. Sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapa kita. Ini yang saya ingin ajak saudara untuk memahami dan menerapkan saudara-saudaraku. Kenapa ini penting? Karena saya jumpai orang Kristen itu bangun pagi dia doa. Baca Alkitab mungkin 15-20 menit. Terus kemudian setelah itu dia kerja. Dan dia melupakan Tuhan. Dia akan tinggalkan Tuhan di kamarnya. Orang Kristen itu hanya mengingat Tuhan, menyanyi dan ini hanya pada saat di gereja atau di konteks saudara-saudara. Dan itu tidak cukup. Saudara ibadah seminggu sekali, konteks seminggu sekali, persekutuan seminggu sekali. Dalam satu minggu saudara mungkin cuma habiskan 5 atau 6 jam untuk talk about God lah. Saudara bicara tentang Tuhan, mengingat Tuhan, dengerin firman. Tapi saudara habiskan 40 jam setiap minggu rata-rata. 40 jam, 8 jam per hari kali 5 lah, 5 hari kerja. 40 jam per minggu. Dan banyak orang dalam 40 jam itu saudara-saudaraku tidak mengingat bahwa Tuhan itu ada. Ya bersaing, ya bekerja, marah-marah, ada kerja pakai maki-maki.
Bohong sana, bohong sini, kompromi sana, kompromi sini. Kenapa? Harus. Dan punya satu pandangan bahwa jangan melibatkan Tuhan dalam dunia kerja. Aduh kok Agus, jangan Pak, kalau kerja bisnis jangan pakai firman gitu. Jangan sebut nama Yesus di pekerjaan. Itu yang terjadi, kita punya dua dunia akhirnya, punya standar ganda. Kita bekerja seperti Tuhan, tidak ada. Kita bersaing dan kita nagih utang dan segala macam dengan cara-cara yang ya begitulah saudara-saudara. Begitu kita merasa dirugikan, ya ada orang ambil barang tidak bayar misalnya, kita merasa ditipu, contohnya ya. Kita pertama kerjasama, terus rugi, merasa ditipu, apa yang terjadi? Kita kemudian menjadi monster. Kita mulai mengancam, mengintimidasi, kita mulai menjadi jahat. Tadi pagi saya tidak ngomongin, tapi saya kasih sedikit aja. Saudara kalau minjemin orang uangnya, saudara minjemin orang itu pasti dengan maksud baik. Tidak mungkin saudara minjemin orang dengan maksud jahat, tidak mungkin. Atau orang minta tolong apa, saudara pinjemin dia, kasih dia kerjaan. Terus sesuatu terjadi, dan kemudian ya uang itu hilanglah, tidak baliklah katakan. Kan banyak tuh ceritanya begitu. Dan kemudian saudara yang mengawalinya dengan maksud baik, berakhir saudara menjadi monster. Saudara menjadi jahat, saudara panggil preman, ancam dia, bawa dia ke pengadilan, habisin kehidupannya. Bagi saya itu saya sedih, kok aneh ya, mengawali dengan niat baik, mengakhirinya dengan kekerasan atau kejahatan. Kenapa? Ya karena kita kerja cari uang itu seperti tidak ada Tuhan begitu. Dan ini jadi masalah. Kalau saudara bekerja tanpa melibatkan Tuhan, saudara akan bekerja dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan tuh kalau nggak dilibatkan, dia mundur. Dan dia akan mengatakan, you go your way. Dan kalau saudara bekerja seperti Tuhan tidak ada, saudara harus kompromi, harus jahat, harus. Nah gitu tidak jalan kerjaan saudara. Karena semua dengan kekuatan sendiri. Kalau saudara kerja dengan kekuatan sendiri, saudara pasti khawatir dan harus khawatir. Harus takut, harus kompromi. Karena apa? Dengan kekuatanmu sendiri, semua itu serba tidak pasti. Siapa yang bisa punya kepastian masa depan? Tapi kalau saudara melibatkan Tuhan dalam pekerjaan saudara, ada banyak sekali kepastian. Kepastiannya apa? Saudara seperti pohon yang tidak akan layu. Mungkin ada musim di mana nggak ada untung, tidak apa-apa saudara-saudaraku. Ya, tapi kita akan terus dipelihara dan dicukupi. Jadi ada 4 prinsip. Kalau kita mau prosper khususnya dalam dunia kerja, dalam marketplace, dalam bisnis, kalaupun saudara hari ini bekerja sebagai profesional, bekerja di satu perusahaan, ada 4 prinsip saudara-saudaraku. Yang pertama adalah pekerjaan itu waktu dan tempat terbaik untuk menjadi seperti Kristus. Yang kedua, utamakan orang lain. Yang ketiga adalah jangan mengejar uang. Dan yang keempat adalah cukupkan diri. Sekali lagi ini prinsip-prinsip rohani yang kalau saudara ikuti, saudara akan dianggap bodoh oleh dunia. Ya kalau saudara ikuti, saudara akan kehilangan kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Itu dia. Prinsip-prinsip ini mengajar kita untuk tidak meletakkan keyakinan kita pada kekuatan diri kita. Atau pada harta. Karena harta, uang itu tidak menjamin apapun dalam hidup ini. Anggap ya, tapi kalau saudara prinsip ini saudara ikuti, saudara akan menjumpai bahwa Tuhan itu turut bekerja bersama dengan saudara. Dan saudara akan menjumpai kalau Tuhan jadi partnermu, kalau Tuhan itu menyertai saudara, tidak ada yang perlu ditakutkan. Saudara tidak perlu bersaing, mau kerja gila-gilaan, hanya untuk survive. No way. Saudara akan menjumpai bahwa dalam hidup ini, kalau Tuhan menyertai kita bisa bekerja dengan tenang, sukacita, rajin, ya, sambil tetap punya waktu untuk keluarga, untuk anak, untuk rekreasi. Saudara minggu tetap bisa beribadah, bisa spend time dengan keluarga. Dan saudara tidak akan kekurangan, saudara akan prosper dalam segala hal karena Tuhan terlibat. Oke, prinsip pertama. Kerja itu saudara-saudaraku adalah waktu dan tempat terbaik untuk pemuridan. Tadi kita sudah baca, segala sesuatu yang kamu lakukan dalam nama Yesus. Kerjaan saudara itu harus mengemban nama Yesus. Maksudnya apa sih? Pekerjaan kita itu menghormati nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sehingga kalau kita nanti ketemu Tuhan di penghakiman akhir,
Tuhan tuh tidak akan tanya kepada saudara berapa omsetmu yang terakhir. Berapa pabrikmu ada berapa. Pegawaimu ada berapa ribu. Tuhan tidak akan tanyakan itu. Tuhan akan tanyakan apa yang kamu lakukan. Apakah Tuhan akan bangga dengan pekerjaan kita? Apakah Tuhan akan mengatakan baik sekali yang kamu kerjakan? Saudara jangan berpikir bahwa Tuhan akan mengukur tanya kamu ke gereja seminggu berapa kali, enggak. Tuhan akan mengukur hidup kita dari 40 jam itu saudara-saudaraku. Apa yang kamu lakukan dalam pekerjaanmu? Kalau saudara dalam kerjaan tidak mengakui Tuhan, bekerja seperti Tuhan itu tidak ada, tidak ikut-ikut. Maka pada saat Tuhan ketemu dengan saudara, kita mengatakan kalau ada orang itu malu karena aku juga malu karena dia di kedatanganku. Sebab itu pastikan bahwa kalau saudara bekerja, saudara kerja itu juga bawa nama Yesus. Bukan nama saudara sendiri. Reputasi yang saudara pertaruhkan itu bukan reputasi perusahaan saudara. Atau reputasi saudara atau orang tua saudara. So, kita ini mempertaruhkan reputasinya Tuhan Yesus Kristus. Itu maksudnya. Dan di Kolose 3:20-23 dikatakan, apapun yang kamu perbuat, buatlah untuk dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi tujuan kita kerja itu saudara-saudaraku, itu untuk menyenangkan Tuhan, untuk membanggakan Tuhan. Ya ini saya sudah kasih tadi poinnya. Tempatkan Kristus dalam posisi kita dalam dunia kerja. Jadi gini caranya. Gimana sih kita bekerja bersama dengan Tuhan itu? Bagaimana dalam pekerjaan kita itu dimuridkan? Ya, pemuridan itu apa? Pemuridan itu proses di mana kita belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus. To be Christ-like. Ya kan? Pemuridan itu, discipleship, it's about Christ-likeness. Gimana kita tuh menjadi seperti Kristus. Nah sekali lagi, kita tidak belajar menjadi seperti Kristus. Cuma di ibadah minggu atau di konteks saudara-saudaraku. Di ibadah minggu Anda cuma datang pakai baju bagus, duduk diam, memuji Tuhan, dengar khotbah pulang. Tidak mungkin saudara menjadi seperti Kristus lewat ibadah minggu. Sudah dibuktikan di survei satu gereja di Amerika membuat satu buku tentang pertumbuhan rohani. Dan sudah dibuktikan kerajinan ibadah di gereja tidak membantu pertumbuhan rohani. Tidak berkorelasi. Saya serius. Saudara mungkin, kalau gitu aku tidak usah ke gereja. Salah saudara-saudaraku. Rajin ke gereja aja tidak jamin pertumbuhan rohani, apalagi tidak ke gereja saudara-saudara. Jadi apa yang membuat orang bertumbuh secara rohani? Apa yang membuat kita tuh bisa menjadi serupa dengan Kristus? Sehingga pada saat kita ketemu dengan Tuhan, dia berkenan atas hidup kita. Ya waktu-waktu kerja itu, 40 jam itu. Gimana saudara bekerja dengan cara, dengan karakter yang terus-menerus diubahkan menjadi seperti Kristus. Praktisnya gimana? Saudara kalau dalam kerja, gimana caranya aku menjadi murid Kristus dalam dunia kerjaanku? Itu dia. Tempatkan Kristus dalam posisi Anda dan kemudian belajarlah menjadi seperti dia. Contoh, saudara mungkin seorang direktur, direktur pabrik atau direktur sebuah perusahaan. Saudara, dengan pengetahuan saudara tentang Kristus, kita kan tiap minggu dengar khotbah, baca Alkitab. Kita tahulah Yesus itu seperti apa orangnya kira-kira. Saudara kalau tidak kenal Yesus ya itu masalah. Makanya saudara kalau dengar khotbah, saat teduh, semua itu membawa kita untuk mengenal dia, ya kan? Jadi kita itu paling tidak tahulah Yesus itu orangnya baik, sabar, jujur, dan pekerja keras. Yesus itu bukan orang yang jahat balas jahat, enggak. Nah saudara sebagai direktur misalnya, saudara coba minta hikmat. Tuhan, kalau engkau Yesus yang hari ini menduduki posisiku sebagai direktur, kira-kira kayak apa dia menjalankan usaha ini? Mungkin Yesus bangun pagi pasti dia cari bapaknya, dia berdoa, mungkin sesekali dia berdoa semalam suntuk misalnya. Dan besok dia akan kerja datang dan dia akan memulai mungkin dengan mengajak setiap orang berdoa, mungkin. Saudara coba cari, kira-kira kalau Yesus jadi direktur ini, apa yang akan dia lakukan? Bagaimana dia memperlakukan seseorang yang suka melawan misalnya? Bagaimana Yesus itu akan menghadapi persaingan bisnis? Nah saudara jangan ngomong gini, mana bisa Yesus itu menghadapi persaingan bisnis? Saudara jangan ngomong gitu. Yesus itu guru kehidupan. Kalau saudara mengatakan bahwa, waduh sorry ya, kalau dalam bidang kerjaanku nih, Yesus itu rasanya gak mungkin bisa menempati posisiku gitu. Ya kalau gitu saudara jangan jadi muridnya Yesus. Menangkap ya?
Kalau kita menyebut diri kita murid Kristus, saudara-saudaraku, sekali lagi, itu bukan cuma soal belajar firman di gereja, bukan. Saudara betul-betul menjadi murid, belajar menjadi seperti Kristus di dunia kerja saudara. Kita punya keyakinan lah, kalau Yesus jadi direktur, nggak mungkin bangkrut perusahaan ini. Oh iya enak, Yesus, dia pasti dibantu sama Roh Kudus, terjadi mujizat-mujizat. Iya, dan itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Ada yang saudara tidak bisa lakukan, satu masalah yang saudara tidak sanggup hadapi, Tuhan yang bertindak. Memang gitu maksudnya. Sehingga kita kerja itu tidak sendirian. Ya, saudara bayangkan kalau Yesus jadi tempatku, mungkin dia akan kerja lebih rileks. Tidak marah-marah sana, marah sini, meso sana, meso sini. Sudah pasti enggak. Gitu. Dia akan bekerja dengan tenang, dengan mantap. Tidak tergesa-gesa, tidak sikut-sikutan. Dia akan mendoakan para kompetitornya. Yesus kan ngajari, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Doakan mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau ada orang-orang yang niat jahat sama kita tidak balas, kita doain dia. Kita belajar, Yesus ya apa caranya engkau lakukan ini. Itu namanya menjadi murid Kristus di dunia kerja. Dan sekali lagi ini yang menentukan kerohanian saudara. Sikap dan etika kerja seseorang sangat menentukan kondisi rohaninya. Dan yang kemudian akan menentukan kondisi seluruh hidupnya. That's why kenapa orang tuh bisa rajin ibadah, rajin kontak, mungkin melayani Tuhan di gereja, tapi hidupnya tidak berubah. Tidak bertumbuh. Rajin ibadah, tidak pernah bolos. Kontak pun datang. Tapi tidak bertumbuh secara rohani. Karena sekali lagi, saudara bertumbuh tidak bertumbuh itu bukan ditentukan 4 jam 1 minggu. Tidak cukup 4 jam 1 minggu itu. Saudara kalau mau bertumbuh, gunakan 40 jam seminggu itu. Gunakan 40 itu sepenuhnya untuk bertumbuh, belajar menjadi seperti Kristus dalam posisi saudara, dalam profesi saudara. Nangkap ya, sampai sini ngerti ya. Anda tidak bisa mengandalkan 4 jam 1 minggu, 2 jam ibadah, 2 jam kontak. Apalagi kalau ibadahnya bolong-bolong, kontaknya bolong-bolong. Bagaimana saudara bisa bertumbuh dan mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan? Sulit saudara-saudaraku. Gunakan waktu-waktu kerja saudara untuk menjadi seperti Kristus. Itu prinsip yang saya ingin saudara pegang kuat-kuat pada hari ini. Sekali lagi, kalau saudara lakukan ini, Tuhan itu akan muncul di tempat kerja saudara. Yesus itu akan terlihat. Lewat siapa? Lewat Anda. Dan begitu Kristus muncul dalam hidupmu, dalam kerjaanmu, saya katakan, saudara akan punya kepastian bahwa saudara tidak akan gagal. Kecuali saudara kerja sebagai bandar judi mungkin. Saudara kalau jadi bandar judi melibatkan Yesus pasti bangkrut. Wes toh? Saudara jual narkoba, bangkrut kalau sudah Yesus masuk. Ya Yesus kalau ikut, Yesus saudara undang ke perusahaanmu, langsung hari pertama dia bilang tutupin perusahaanmu gitu saudara-saudaraku. Aku tidak seneng usaha kayak gini gitu. Tapi kalau kerjaan saudara itu halal, sah, benar. Come on, Yesus pun pernah kerja jadi tukang kayu kok. Dan dia tahu rasanya saingan itu kayak apa, saya yakin dia tahu caranya mengembangkan usaha saudara. Kalau sampai betul-betul buntu, anggurnya habis, dia air dirubah jadi anggur. Itu Yesus saudara-saudara. Nangkap ya. Kalau sudah Yesus terlibat, tidak ada jalan buntu itu tidak ada. Amin. Kalau ngerti, mantu-mantu saudara. Nah, saya beberapa bulan lalu ke Korea. Ini cerita dikit ya. Mengunjungi anak saya di sana sekolah. Saya ke gereja hari Minggunya. Nah untuk pertama kalinya, ya maksudnya setelah sekian puluh tahun jadi hamba Tuhan. Saya datang ke gereja itu duduk paling belakang dan tidak ngerti apapun di situ. Karena bahasa Korea saudara-saudaraku. Pujiannya apa saya tidak ngerti, khotbahnya tidak ngerti. Tapi ada satu hal yang unik. Yaitu waktu pendeta khotbah saudara-saudaraku. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, cukup sering. Dia tuh kayak ngomong apa, gitu ya. Terus semua jemaat tuh bisa bereaksi begini. Oh gitu. Itu semuanya loh. Nah saya ini kan ada orang di belakang saya yang saya kenal menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi begitu semua, penerjemah saya juga, baru ngomong dia, ini ngomong gini. Waktu saya dengerin ngomongnya,
Ya oke sih, maksudnya Kak ada beberapa kalimat tuh yang memang wow gitu kan. Loh, yang saya heran tuh apa? Wow-nya loh kok barengan gitu loh. Katakan saya mengatakan sesuatu yang wow gitu. Saya pergi ke Kutub Utara. Saudara mungkin mengatakan beberapa, wih, wow gitu kan. Tapi beberapa yang lain mungkin saudara sebagian mungkin akan mengatakan, so what gitu loh. Kan tidak akan kompak, wow semua. Saya sampai heran dan itu terjadi lebih dari 10 kali dalam satu kali ibadah. Lebih. Jadi jangan ngomong, gitu. Wow, bisa barengan saudara, wow gitu. Jadi yang khotbah tambah semangat saudara-saudaraku. Coba saudara katakan wow. Wow, ya kayak gini kira-kira. Cuma enggak janjian, saya sampai heran kok bisa ya gitu ya. Ya katanya culture, saudara, jadi kalau saudara ketemu orang Korea, saudara ngomong sesuatu, dia selalu merespon dengan wow gitu ya. Memang begitu orangnya. Jadi ngomong sama orang Korea itu senang saudara-saudaraku. Masalahnya kita gak ngerti mereka ngomong apa gitu tuh. Jadi nanti kalau saudara ngerti bilang wow ya. Tapi mesti di apa-apa. Jadi kita dalam pekerjaan menjadi seperti Yesus. Poin kedua, utamakan orang lain. Oke, ini prinsip juga saudara-saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 24. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Filipi 2 ayat 3 sampai 5. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya atau keuntungannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi yang telah mengosongkan dirinya dan merendahkan diri mengambil rupa seorang hamba dan bahkan taat sampai mati. Jadi kalau saudara kerja tadi saya katakan, bukan kita cari untung, tapi kita tuh cari keuntungan orang lain. Saudara merendahkan diri dalam ketaatan. Ini dia. Ini prinsip. Yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara. Tadi pagi ada satu jemaat umum yang mengatakan, benar bagus. Ni cuan, wo cuan. Ni dulu dia bilang. Kamu untung, baru saya untung. Dalam kerjaan, kalau saudara kerja sama perusahaan, saudara-saudaraku, usahakan, fokuskan, saudara itu membuat tempat kerja saudara itu diuntungkan lewat karya saudara. Jadi kita kerja rajin apa itu? Supaya perusahaan tempat kita bekerja itu berkembang. Kalau kita kerja dan kita berurusan dengan customer, saudara pastikan bahwa bukan sepenting saya untung, yang lain rugi biarin. Enggak. Kalau saudara mengambil sikap ini adalah tindakan iman yang paling praktis. Saudara kalau mengutamakan orang lain, saudara itu seperti meletakkan seluruh survival, seluruh kepentingan saudara itu di tangan Tuhan. Ngerti ya? Saudara jangan menjadi orang yang pokoknya aku selamat gitu. Pokoknya tak selamat tuh aku dulu. Orang lain rugi biarin, orang lain runtuh biarin. Yang penting saya selamat, yang penting saya kaya, yang penting saya gitu. Don't do that. Kalau saudara lakukan itu, saudara mengesampingkan Tuhan dari hidup saudara. Apa sih wujud praktis penyerahan diri? Bukan cuma nyembah Tuhan aku berserah, enggak. Iman dan penyerahan diri itu akan diwujudkan di dunia kerja dengan cara apa? Buat orang lain untung lebih dahulu. Buat orang lain itu bersyukur ambil barang di saudara. Itu. Dan ini kalau saudara lakukan, saudara akan mendapatkan trust, kepercayaan. Orang lama-lama tahu kok. Aku kalau pesen barang di orang ini ya gitu. Wes barangnya mesti apik, harganya pantas. Dan garansinya betul-betul ada. Dan kalau saudara punya sikap seperti ini, saudara tidak usah bersaing kayak apa. Sudahlah, orang bisa baca kok. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibeli. Betul? Trust itu tidak bisa dibeli pakai uang. Kalau sampai saudara punya customer itu percaya sama saudara, dia tidak akan pindah kok. Biarpun orang lain tawarin macam-macam, dia tidak akan pindah.
Saudara sendiri kan kerja toh. Saudara kalau punya supplier yang barangnya selalu oke, harganya paling oke, dan saudara bisa percaya sama yang punya. Saudara ditawari orang lain, oh lebih murah, lebih murah. Mikir kok mau pindah itu. Kalau orang sudah percaya, ya kan, berkat itu akan mengalir. Dan terlebih lagi bukan cuma kepercayaan dari orang lain, dikatakan saudara akan mengalami peninggian dari Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Kenapa? Tuhan tahu bahwa Tuhan juga bisa percaya sama saudara. Karena saudara tidak menggunakan berkat itu untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kerja itu bicara soal karakter, bukan soal keuntungan, saudara-saudara. Untungkan orang lain. Kadang-kadang kita rugi, mungkin saja. Mungkin rugi. Tapi kalau saudara bisa untuk kali itu, bikin orang lain untung, nah saudara tidak untung, ya kalau bisa jangan rugi ya, hitung baik-baik. Kalau saudara terpaksa harus tidak untung untuk sementara itu, saudara ambil kesempatan itu. Yang penting customer saudara diuntungkan, diselamatkan dulu. Terus aku gimana Pak? Saudara berserah kepada Tuhan yang menjadi partner kerja saudara. Dan untuk itu kita masuk prinsip yang ketiga. Jangan mengejar uang, saudara-saudaraku. Kerja itu bukan cari uang. Nah ini agak gimana gitu ya. Matius 6 ayat 19-20. Saya akan buka beberapa ayat di sini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi yang kadang karat, merusak dan mencuri, serta pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga kadang karat tidak merusaknya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Pengkhotbah 5 ayat 9-10. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihat uangnya itu dihabiskan orang lain. Lukas 12 ayat 15 katanya kepada mereka, berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Saudara-saudaraku, uang dan kekayaan tidak pernah menempati posisi penting dalam kerajaan Allah. Yesus bilang, walaupun orang itu berlimpah harta, hidupnya itu tidak tergantung dari hartanya. Uang itu tidak bisa mempertahankan nyawa saudara. Hari ini kita sekolah dari kecil, belajar ya S1, S2, cari kerjaan yang paling bagus. Supaya apa? Dapat uang. Kalau punya uang kita bisa hidup. Uangnya banyak, hidupnya tambah layak, saudara-saudaraku. Ya kan? Makin kaya kita, makin enak hidup kita. Dan kita akhirnya tidak bisa membayangkan satu kehidupan di mana kita tuh tidak punya banyak uang. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan harta itu tidak menjamin apapun. Memang uang itu banyak gunanya, tapi tidak bisa menjamin kehidupan kita, saudara-saudaraku. Jangan dikejar. Orang kalau mengejar uang, dia akan selalu berlari ke arah yang salah. Kalau saudara mengejar uang, saudara akan berlari ke arah yang keliru. Yesus itu pernah kasih perumpamaan seorang kaya, ada orang kaya raya dan seorang yang bernama Lazarus yang miskin. Lazarusnya mati, orang kayanya juga mati. Dan si Lazarus ini kemudian duduk di pangkuan Abraham. Maksudnya dia masuk dalam hadirat Allah. Dan si orang kaya ini masuk ke dalam siksaan. Perumpamaan itu tidak menjelaskan orang kaya ini kejahatannya apa, tidak ada. Dia masuk karena dia kaya, gitu kira-kira gitu gambarannya. Dan di Lukas, di ucapan bahagia, Yesus juga mengucapkan satu kalimat, celakalah kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Karena dalam kekayaanmu kamu tidak membutuhkan Tuhan lagi. Celaka. Itu bukan ucapan kutuk, tapi itu sebuah realita, di mana orang kalau sudah kaya, dia lupa, dan dia meletakkan hidupnya pada kekayaannya, Tuhan itu bukan ngutuki, bukan. Tuhan cuma ngomong bahwa kamu kalau taruh hidupmu di atas kekayaanmu, kamu akan celaka. Itu sebuah realita, bukan sebuah kutukan. Nah ini yang saya tahu sulit karena kita hidup di mana uang itu menjadi Tuhan pada hari ini. Bekerja saudara-saudaraku bukan cari uang tapi mengejar karakter. Saudara di 1 Timotius 6 ini saudara perhatikan ya, ada satu ayat yang penting. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 itu. Akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab memburu uanglah, karena memburu mengejar atau cari uanglah,
Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Jangan mengejar atau memburu uang, tapi kejarlah apa? Keadilan, kesalehan, ibadah godliness, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi kesimpulannya adalah jangan mengejar uang, tapi kejarlah karakter Kristus. Kerja itu bukan cari uang, kerja itu bagaimana Kristus itu muncul dalam pekerjaan saudara. Seperti saya katakan tadi di awal, bekerja itu menjadi murid Kristus. Berarti gak boleh cari uang Pak. Uang itu akan datang. Kalau saudara bekerja menguntungkan orang lain, Tuhan memberkati saudara, pasti juga dalam bentuk uang saudara-saudaraku. Tapi kalau saudara kerja itu untuk uang, ya, kalau uang, apa yang dicari orang? Uang, ya kan. Apa yang dicari orang? Siang, malam, pagi, petang. Uang, uang, uang. Kalau saudara kerja untuk uang, saya jamin, saudara akan gegeran. Saudara pasti punya musuh, sudah. Kalau uang yang paling penting, saudara akan bisa menjadi monster kalau saya bilang ya. Jadi kejam. Kenapa? Aku tidak mau rugi. Sepeser pun aku tidak akan mundur. Ada orang pernah ngomong sama saya gini, Pak Agus, semua kerjaanku ini dari Tuhan. Wah, puji Tuhan, saya bilang, oh iya betul. Ya kalau tanpa Tuhan saya tidak mungkin Pak Agus bisa berhasil. Semua karena pertolongan Tuhan. Oke, saya, wah ini bagus, saya bilang betul. Tapi orang yang sama beberapa menit kemudian, saya ini Pak Agus ya, kalau soal duit saya tidak akan mundur, saya tidak mau rugi sepeser pun saya tidak mau. Terus saya bilang, loh katamu Tuhan semuanya, saya bilang begitu. Terus dia diam. Kok iya ya, dia bilang gitu saudara-saudaraku. Iya, saudara. Katamu semua karena Tuhan. Lah kalau urusan duit kok cek sampai segitunya gitu. Makanya saya bilang Bapak Ibu, kalau selama itu masalah uang ya, jangan buat jahat. Please. Kitab Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu itu ada waktunya. Bahkan kalau boleh saya katakan dalam kerja ya, ada waktunya kita rugi kok. Ada waktunya. Ada waktunya kita itu dimakan orang, dibujui orang. Ada waktunya kita kasih pinjaman dan tidak kebayar, ada waktunya. Semua itu ada waktunya. Kalau saudara mendewakan uang, semua untuk uang, saudara pasti nggak terima. Ya kan? Uang paling penting. Persaudaraan tidak penting. Persahabatan nggak penting. Pokok sampai ini dilanggar, oh tidak pandang saudara saya. Yang penting uang saya tidak boleh hilang. Kalau saudara lakukan itu, saudara itu mengusir Tuhan dari kerjaan saudara. Orang kalau ngejar uang, saya percaya pasti akan bermusuhan nantinya. Mau papa lawan anak, anak lawan papa, suami lawan istri, anak lawan, saudara kandung. Tidak usah ngomong teman, saudara kandung aja bisa jadi musuh, saling tuntut di pengadilan saudara-saudaraku. Rebutan harta. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu. Jadi kalau saudara mau kerja disertai Tuhan, jangan kejar uang. Katakan, oh, gitu. Yang keempat, cukupkan diri saudara. Ini prinsip yang saya rasa saudara sudah sering dengar ya. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, kalau saya tantang saudara, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Kita mungkin mengatakan, wah tidak cukup Pak, hari ini bayar pulsa, asuransi, cicilan mobil, uang sekolah gitu kan ya. Tapi ayat ini berkata bahwa segala yang saudara butuhkan, Tuhan itu saudara bisa mencukupkan diri. Itu intinya. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kesalehan ya, kalau kita ngejar Kristus, mengejar karakter Kristus dan punya contentment, kita akan mengalami namanya kepuasan. Dan kita akan dilindungi dari keserakahan dan tipu daya kekayaan. Serta membebaskan dari kekhawatiran. Saudara-saudaraku, orang hidup dengan rasa cukup itu ya begini.
Kadang-kadang kita punya uang lebih ya kan, wah kita bisa liburan, bisa apa. Tapi kadang-kadang krisis ya, saya dengar di akhir-akhir ini ya dengan menjelang pergantian presiden kita, terus ada lagi perang ya kan, Laut Merah disandera sama Houthi di Yaman, dan kemudian perang di Timur Tengah makin lama makin gawat. Ada banyak hal, sehingga kerjaan itu saya dengar hari ini sepi, kontainer jadi mahal lagi saudara-saudaraku ya, daya beli menurun dan segala macam. Saudara, kalau saudara ngerti rasa cukup, saudara tidak akan khawatir. Karena kebutuhan manusia itu tidak banyak sebetulnya. Dan kalau kita kemudian, wah ini kurang, nanti kurang. Aduh, apa sih yang terjadi? Sometimes kita harus mencairkan deposito. Tabungan kita berkurang, ya kan? Kalau krisis kan gitu. Kita mungkin harus jual mobil atau jual sesuatu. Saya pada masa-masa yang pas uang ngepres ya, apa yang saya lakukan? Saya mulai melihat pengeluaran-pengeluaran yang gaya hidup yang tidak perlu. Misalnya saya langganan Netflix, saudara-saudaraku. Saya tutup langganannya. Lumayan, 1 bulan hemat 100 sekian ribu. Saya punya akun Zoom yang berbayar, saya tutup. Apalagi ya, saya cari untuk bisa hal-hal yang tidak terlalu perlu ditutup. Beberapa kemewahan yang tidak perlu dihentikan. Kalau perlu mulai jual barang, saudara-saudaraku. Nah saudara, kita tidak boleh kemudian ngenes, aduh cek ngenesin, tidak usah ngenes, ada apa. Saudara, saya tidak tahu ya, saya nggak tahu saudara punya pengalaman, tapi saya merasa ada banyak dari kita, satu kali dalam kehidupan kita betul-betul tidak punya uang, tapi kita tetap bisa makan enak, tetap bisa, tidak pernah kelaparan. Saudara, siapa di sini yang pernah mengalami, mungkin waktu belum menikah, waktu masih kuliah, ngekos dan segala macam, saudara betul-betul tidak punya uang, tapi pas tidak punya uang, ada aja yang kirimi makanan, ngajak saudara makan, kasih makan gratis gitu. Siapa yang pernah mengalami gitu-gitu? Angkat tangan. Ya, lumayan. Ya enggak pernah, mungkin saudara sudah kaya sejak kecil, mungkin saya enggak tahu. Tapi saya ingin katakan, enggak punya uang pun saudara tetap bisa makan kok. Saya ngalami berkali-kali. Pandemi ya kan, wah keuangan gereja merosot, saya enggak gajian 6 bulan, setengah tahun enggak terima gaji. Pak Andreas itu 1 tahun enggak terima gaji waktu pandemi. Hidup tuh, gemuk tuh, saya maksudnya bukan Pak Andreas. Enggak kurus juga saya. Enggak punya uang tetap bisa makan. Kenapa? Karena hidup itu bukan dari uang. Hidup dari Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Manusia hidup bukan dari uang saja. Kalau saudara punya rasa cukup, saudara-saudaraku, pandangan kita itu jernih. Sehingga kita dapat melihat betapa pastinya penyertaan dan pemeliharaan Allah. Kita kan hidup di dunia yang tidak pasti, betul enggak? Tapi kalau saudara mau percaya dan memiliki contentment, saudara akan melihat seperti saya katakan tadi, kita kalau melihat ke masa lalu ya, kita lihat perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Ada nggak ada duit, nggak sampai kelaparan. Ada nggak ada duit, nggak sampai jadi gelandangan, betul enggak? Tetap ada rumah, ada tempat berlindung, ada baju, bisa ke gereja. Baju juga enggak compang-camping kayak apa, saudara-saudara. Enggak kelaparan kayak apa. Dan yang penting saya katakan, saudara kalau hari ini berada dalam kondisi yang krisis ya, jangan ngenes. Tahu ngenes? Ngenes itu apa ya? Self pity. Duh Tuhan kok gini hidupku Tuhan. Dulu depositoku lo 50 miliar. Sekarang tinggal 2 miliar. 2 miliar itu akeh bro. Tapi saudara kalau biasa punya 50 M, begitu depositomu 2 M, goncang enggak karu-karuan. Saya kalau punya tabungan 2 M, saudara-saudaraku, saya senyum dari sana sampai sana, saudara-saudara. Karena cukup. Ya dicukup-cukupkan. Enggak usah ngenes. Kenapa? Kita tahu hidup manusia itu karena Tuhan pelihara. Sekali lagi, ini hanya mungkin kalau saudara itu meletakkan Tuhan itu bersama dengan saudara itu tiap hari. Amin. Katakan, oh sip.
Jadi semangat khotbah saudara-saudara. Dan orang yang konten saudara-saudara itu akan punya kekuatan untuk melangkah maju dalam segala musim kehidupan. Mazmur tadi mengatakan ada musim berbuah, ada musim tidak berbuah. Ya kan? Orang yang disertai Tuhan itu akan berbuah pada musimnya. Kalau musimnya tidak buah gimana? Ya saudara kalau musimnya memang bukan musim buah, ya saudara menancapkan akarmu lebih dalam. Saudara berakar di dalam dia lebih dalam lagi. Cari Tuhan lebih lagi. Pak kerjaanku sepi Pak, tidak banyak bisa kulakukan. Tetap penuhi hatimu dengan kidung pujian mazmur sampai katakan Tuhan pimpin aku. Mungkin kadang-kadang Tuhan bisa ngomong, ya sudah tak bikin sepi, kamu banyak istirahat, banyak jalan-jalan sama istri anakmu. Mungkin saja loh. Selama ini repot siang malam, anak tidak kenal, anak mau pergi saudara tidak punya waktu. Kalau memang sepi, benar sepi ya, cobalah ajak istri anakmu jalan-jalan kemana. Tidak usah mahal-mahal juga. Keluar kemana, ke Batu, ke Trawas. Nanti anakmu pasti doa, buatlah sepi terus kerjaan bapakku gitu. Mungkin saja. Karena Tuhan tuh tidak suruh kita jadi sapi perah. Tuhan mau kita tuh enjoy our life. Saya percaya. Orang tuh kalau konten, kita ngelihat keuangan kita. Duh, turun semua. Katakan dalam hatimu, tapi cukup kok. Pasti cukup. Kenapa? Tuhan yang pelihara. Dan kita Tuhan cukupkan kebutuhanku. Akhirnya bulan demi bulan itu pas-pasan ya enggak. Pas, ngepres. Kerja cuman cuancia. Wah gitu. Setiap keuntungan buat makan tok saudara-saudaraku. Saya katakan apa? Nggak usah ngenes. Itu mungkin belum waktunya musim buah. So kalau saudara ngenes, apa yang terjadi? Ucapan syukur hilang, kekuatanmu hilang. Emang kalau saudara ngenes, kerjaanmu naik tak? Enggak toh. Tapi kalau saudara tetap sukacita, optimis, di tengah-tengah sepi, saudara ketemu customer dengan senyum, dengan kepercayaan diri, dengan sukacita yang memancar keluar. Orang gak kepingin beli, so beli loh saudara-saudaraku. Kok seneng ya aku ketemu orang ini ya, gitu. Saudara ngomongnya positif, penuh berkat terus, orang akan cari saudara. Tidak mungkin bangkrut dah orang kalau sudah punya contentment ini. Amin. Oh, haleluya. Ayo kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kita nyanyi lagu yang tadi saudara-saudaraku ya, yang Tuhan tak pernah gagal. Dan saudara coba cerna liriknya lagu ini. Kasih setia Tuhan itu begitu besar. Dan dia Allah yang, kita tahu kita punya Allah yang bahkan tidak bisa gagal menurut saya. Jadi kalau kita merasa kerjaan kita kok tidak berhasil ya, kok sulit ya. Kemungkinan besar saudara menyingkirkan Tuhan dari kerjaan itu. Saudara punya paradigma, punya value di mana kalau bisnis jangan melibatkan Tuhan. Ada loh orang punya pikiran gitu. Kok Agus, bisnis jangan pakai Alkitab. Bisnis itu untung tujuannya, profit nomor 1. Saya akan katakan enggak. Dalam bisnis, Kristus nomor 1. Karakternya, kehadirannya, kebaikannya nomor 1. Libatkan dia. Dan saudara akan lihat bahwa nanti Tuhan itu akan bertanggung jawab untuk membuat kerjaan saudara itu jangan sampai gagal. Karena kerjaan saudara itu ada nama Yesusnya. Kalau kita nanti punya kerjaan gede ya, biasanya kalau ada misalnya nanti Pak Jokowi misalnya sudah diganti gitu ya. Nanti ada orang yang taruh Pak Jokowi sebagai preskom misalnya atau komisaris di perusahaannya. Dia pakai namanya Jokowi untuk jadi komisaris. Kenapa? Berarti perusahaan ini dilakukan demi namanya Jokowi. Biasalah perusahaan gede, pejabat-pejabat dijadikan komisaris. Tidak usah kerja, pinjam nama aja. Kalau namanya pejabat itu ada di perusahaan kita tuh lebih terjamin. Betul enggak? Karena Presiden Indonesia ke-7 ini adalah jadi komisarisku. Kita nih di perusahaan kita, komisarisnya itu siapa? Yesus Kristus. Itu maksudnya. Tidak mungkin bangkrut. Cuman ya cara kerjanya jangan sampai bikin malu Tuhan Yesus gitu aja. Ya kan. Makanya saudara cari cara gimana saudara kerja supaya komisaris saudara itu tidak malu. Dan di sisi lain saya percaya kalau Yesus sebagai komisaris dia pasti ikut kerja lah. Dia tidak cuma pinjemin nama sama saudara.
Yesus itu akan menyertai, akan berbisik, akan ngomong, akan barengi kita sebagai partner hari demi hari. Nah kalau sudah gitu saudara-saudaraku, tidak akan pernah gagal. Amin. Tidak mungkin gagal.